Muhammad Ali Pasha diberi gelar pahlawan. Banyak buku-buku sejarah mencatat Muhammad Ali Pasha sebagai bapak modern Mesir. Ia dipuji sebagai reformis, visioner, pembangun industri, pencipta tentara modern. Tapi, mari kita ajukan satu pertanyaan penting. Apakah modernisasi otomatis menjadikan seseorang sebagai pahlawan? Atau jangan-jangan gelar pahlawannya untuk menutupi sisi gelap kekuasaannya? Pertama, mari kita lihat bagaimana ia naik ke puncak kekuasaannya. Muhammad Ali Pasha bukan dipilih oleh rakyat Mesir secara bebas. Ia bukan pemimpin perlawanan nasional. Ia adalah pejabat yang diangkat oleh sultan. Ia adalah pejabat yang diangkat oleh khalifah. Kekuasaan Muhammad Ali Pasha lahir dari sebuah sistem pemerintahan, bukan dari revolusi atau reformasi kemerdekaan. Kedua, cara ia mengamankan kekuasaan. Pada tahun 1811, ia mengundang para pemimpin Mamluk ke sebuah jamuan di Kairo. Apa yang terjadi? Ratusan dari mereka dibantai dalam satu peristiwa berdarah. Apakah pembantaian politik seperti itu merupakan ciri seorang pahlawan? Ataukah ciri seorang penguasa yang ingin menyingkirkan semua lawannya? Ketiga, sistem ekonominya. Memang benar, ia membangun industri dan pertanian besar. Namun sistem itu dijalankan dengan monopoli ketat dan kontrol negara yang keras. Petani dipaksa menanam komoditas tertentu, beban pajak meningkat, rakyat kecil tidak otomatis menikmati kemajuan yang sering dibanggakan itu. Modernisasi yang dipaksakan tetaplah menimbulkan tekanan bagi banyak orang. Keempat, ambisi wilayah. Pendukungnya mengatakan ia memperluas pengaruh Mesir demi kejayaan. Namun faktanya ia mengirim pasukan menyerang wilayah Sam dan Anatolia yang merupakan wilayah resmi kekhilafahan yang mengangkatnya. Putranya Ibrahim Pasha memimpin invasi yang hampir mengguncang pusat kekuasaan sultan. Ini bukan perang kemerdekaan, ini bukan perjuangan melawan penjajah asing. Ini konflik ambisi kekuasaan. Jika seorang gubernur menyerang negara yang memberinya jabatan, apakah itu nasionalisme atau sekedar ekspansi dinasti? Kelima, soal ketergantungan dengan Eropa. Ironisnya, modernisasi militernya banyak bergantung pada instruktur dan teknologi Eropa. Dan setelah konflik dengan Istanbul, penyelesaiannya pun ditentukan oleh campur tangan kekuatan Eropa. Apakah itu simbol kedaulatan penuh atau awal dari ketergantungan baru? Kita memang perlu jujur dalam menilai sejarah. Ya, ia membangun tentara modern. Ya, ia membangun sekolah dan industri. Tetapi, banyak pemimpin otoriter di dalam sejarah yang juga membangun infrastruktur. Itu tidak otomatis menjadikan mereka sebagai pahlawan rakyat. Pahlawan sejati biasanya berjuang membebaskan bangsanya dari penindasan asing. Muhammad Ali Pasha justru awalnya menjadi bagian dari struktur kekhilafahan. Lalu ia memperjuangkan kepentingan keluarganya sendiri. Ia memastikan Mesir menjadi kekuasaan turun-temurun bagi dinasti keluarganya, bukan republik rakyat, bukan sistem partisipatif, sebuah monarki keluarga. Jadi, ketika seseorang menyebutnya sebagai pahlawan, kita perlu mempertanyakan, pahlawan untuk siapa? Untuk rakyat kecil yang dibebani pajakkah? Atau untuk lawan politiknya? Atau untuk dinasti keluarganya sendiri? Sejarah memang kompleks. Muhammad Ali Pasha adalah tokoh besar, berpengaruh, visioner dalam beberapa hal. Namun, membesar-besarkan jasanya tanpa melihat sisi kekuasaan dan ambisinya adalah penyederhanaan. Karena tidak semua modernisasi adalah kepahlawanan dan tidak semua reformis adalah penyelamat. Sekarang pertanyaan untuk Anda, apakah kita menilai pahlawan dari pembangunan fisiknya atau dari keadilan dan dampaknya kepada rakyat? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.